dan dia berlari-lari untuk mendapatkan target. Makanya dia katakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Apa tujuan? Ya, apa tujuan akhir kita? Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan. Apa tujuanmu ketika kamu melayani Tuhan? Apa tujuanmu ketika engkau beribadah kepada Tuhan? Apa tujuanmu ketika engkau berdoa kepada Tuhan? Ini harus jelas. Saya ketika waktu doamu gak dijawab Tuhan, engkau tidak kecewa. Ketika doamu serasa Tuhan gak ada dalam hidupmu, atau tidak kecewa, atau tidak pernah pantang mundur. Kenapa? Karena tujuanmu jelas. Tapi orang yang gak jelas tujuannya, ya, datang ibadah dia bilang gak enak ibadah sini mah, ya. Lalu kemudian dia pindah lagi ke tempat lain, di sini juga gak enak. Yang enak yang mana? Masalahnya gak enak itu bukan terletak pada gerejanya, tapi Andanya lah yang tidak enak. Maka kemanapun Anda pergi selalu tidak enak kalau ada Anda. Betul tidak? Jadi tadinya yang gereja yang ada yang enak, ketika Anda ada jadi gak enak. Jadi bukan gerejanya yang gak enak, ya. Kadang-kadang kita sering menyalahkan, sehingga kita menjadi orang yang lompat ke sana kemari. Bagaimana kita bisa lompat ke sana kemari? Baru mau nancapin akar udah dicabut. Betul kan? Lama-lama saya mau katakan, dicabut, lama-lama mati itu tanaman. Setiap dicabut akarnya tombak, tanam lagi, mulai tumbuh akarnya dicabut lagi, ya, tumbuh akarnya cabut lagi, lama-lama mati. Bagaimana dengan orang percaya yang seperti itu? Jauh sendiri. Ya, memang semua orang pasti mati, tapi masalah matinya adalah mati rohani. Kebal. Yuk ke gereja sana, aku udah pernah. Ya doa yuk, udah pernah. Yuk kita ibadah di sana, ada KKM luar biasa sekali, kalau bisa sembuh, udah pernah. Kebal. Yuk kita mau uji Tuhan, udah pernah. Dan dia semua udah pernah. Apalagi yang mau diajaki? Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, karena apa? Karena gak punya target. Tetapi Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang aku lakukan karena Injil. Nah, aku berusaha untuk mendapatkan hadiah di dalam, bagian di dalam. Ada target yang dicapai oleh Paulus. Ini aspek yang kita butuhkan di dalam kedisiplinan. Ya, maka tentukan target. Apa tujuan? Apa tujuanmu ketika engkau berdoa? Apa tujuanmu ketika engkau memuji Tuhan? Ada banyak orang tuh ketika berdoa, dia berdoa karena dia alami masalah. Tujuannya supaya masalahnya selesai. Betul? Betul tidak? Tujuannya supaya masalahnya selesai, supaya Tuhan jawab doa dengan segera. Memang dikira Tuhan itu baru. Tuhan, aku punya masalah, selesaikan. Karena Tuhan ntar dulu yang ini lagi repot. Pokoknya seperti itu kan? Ya? Ya? Ibaratnya Daniel, aku punya masalah Tuhan. Waduh,
Ya, tolongin dulu aku ini Tuhan. Kata Tuhan, ntar Bebe lagi punya masalah, kamu nanti aja. Nah begitu. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya target kita jelas. Yang kedua, aspek yang kita perlukan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kedisiplinan, Paulus bilang di ayat 25, dia berkata begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya aspek yang kedua yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah penguasaan diri. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa kendalikan hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, malah petaka yang terjadi. Engkau nggak bisa kuasai lidahmu, engkau nggak bisa kuasai tindakanmu, ya. Kalau orang yang nggak bisa menguasai diri ketika hadapi masalah, semuanya panik. Kalau kamu sudah panik, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena panik. Ya, makanya ada dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dia bilang begini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, kuasailah diri supaya kamu dapat berdoa. Artinya di dalam kedisiplinan diperlukan yang namanya penguasaan diri. Waktu kita tentukan, jam sekian saya datang kepada Tuhan. Ya, jangan bilang karena kita bebas untuk doa sama Tuhan, berdoa kapan saja. Ya, tapi kita juga harus punya waktu doa sama Tuhan. Jangan bilang berkata bahwa ketika kita mau berdoa udah sesempatnya saja. Nah, kalau nggak sempat bagaimana? Karena kalau kita berkata bahwa ketika kita mau doa sama Tuhan itu sesempatnya dalam satu hari ini, engkau tidak akan pernah sempat. Tapi engkau harus bisa kuasai dirimu. Ketika engkau berkata targetnya bahwa jam 6 sore saya harus datang di hadapan Tuhan, maka apapun yang namanya aktivitasmu, apapun yang namanya kesibukanmu pada waktu itu, engkau harus bisa berusaha bahwa jam 6 itu engkau harus datang di hadapan Tuhan. Ya, kita punya waktu di hadapan Tuhan. Saya sering sekali punya waktu juga di hadapan Tuhan. Saya punya waktu khusus di hadapan Tuhan. Dan itulah yang namanya kita disiplin. Setiap jam 12 malam saya datang di hadapan Tuhan. Kalau dalam keadaan tidur saya bangun. Meskipun istri, anak-anak sudah pada tidur, tapi waktu jam 12 itu saya ambil waktu, meskipun cuma sebentar. Ya, jadi kita nggak sembarangan. Ya, dan karena kita bebas datang berdoa sama Tuhan, lalu kemudian kapan saja waktunya. Oh, sekarang kita mulai, udah ntar aja kita lagi sibuk, nanti aja, kan bebas. Kapan aja kita mau datang sama Tuhan bisa. Betul nggak? Giliran malam, lu udah sama Tuhan ya, ngantuk. Ya, udah ngantuk. Tapi karena oke lah kalau begitu, istrinya maksa ini, atau anaknya maksa, mamanya maksa, ya udah saya berdoa deh. Dia mulai berdoa, haleluya, sayup-sayup terdengar mulai hilang. Ya, karena dia capek, ketidur. Akhirnya gak punya waktu sama Tuhan. Inilah masalahnya, saudara. Ketika kita bebas memiliki waktu kapan, di mana saja kita bisa berdoa sama Tuhan, akhirnya kita bablas gak ada waktu. Maka masa pandemi ini adalah waktunya buat kita. Ya, untuk kita punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Ya, gak bisa kemana-mana. Ngapain? Doa. Ya, doa aja di rumah. Katanya seperti itu.
Ya, jadi saudaraku yang terkasih, penguasaan diri. Dia berkata begini dalam ayatnya, ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, di ayat 26 disusul sama dia, sebab itu aku tidak berlari ya tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Seorang bertanding harus menguasai aturan-aturan pertandingan supaya apa? Dia tidak melanggar. Ya, coba kalau dia keluar dari garis, ya, bagaimana? Ia harus menguasai, ya, ia harus mampu menguasai semuanya itu. Penguasaan diri ini penting. Kalau kita lihat kura-kura tadi, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, apa yang terjadi? Ya emang jelas lah, kelinci pasti menang. Ya udahlah, kalau begitu saya mengundurkan diri aja. Saya nggak usah bertanding lagi. Jangan, saya nggak mau capek. Kan pasti dia bilang capek-capek, loh dia juga yang menang. Iya ya. Ya, ngapain coba kura-kura capek-capek lari pelan-pelan. Tahu ujung-ujungnya semua penonton sudah tahu pasti pasti kelinci yang menang. Betul nggak? Tapi kura-kura menguasai diri. Ia menguasai aturan pertandingan. Aturan dalam pertandingannya adalah berlari terus. Jangan lihat samping kiri kanan. Jangan dengar kiri kanan yang mengejek sekarang. Makanya firman Tuhan itu sangat bilang di dalam 1 Yohanes ini menjadi ayat favorit buat kita. Ya, jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Supaya kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi di dalam ketekunan ada diperlukan yang namanya kedisiplin. Ya, engkau harus disiplin. Datang kepada Tuhan, disiplin kepada Tuhan. Ya, ayat ini jelas, Paulus jelas berkata kepada kita. Ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketiga adalah dia berkata begini, aku melatih tubuh. Aku melatih. Artinya apa? Di dalam aspek disiplin itu diperlukan yang namanya latihan. Ya, disiplin tidak akan terjadi sendirinya, tetapi perlu dilatih. Ya, latih supaya engkau disiplin, dilatih. Ya, kami yang Bapak Tuhan, saya percaya Bapak Tuhan, gembala-gembala saat ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melatih tubuh mereka. Yang bangun pagi, bikin renungan, membuat renungan, berdoa saat teduh, itu makan waktu. Ya, kadang-kadang itu 2 jam sampai 3 jam, itu juga belum kelar. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi apa? Itulah yang dilakukan supaya ini dibiasa, dilatih terus, dilatih. Ya, saya juga mulai melatih dulu. Renungan, banyak orang lain yang bikin renungan, penting khotbah aja kita siapin gitu kan. Nah, tapi kita perlu melatih sebagai latihan buat kami, sebagai berkat buat saudara. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, aspek yang diperlukan di dalam kedisiplinan, pertama adalah miliki target yang jelas, miliki tujuan yang jelas. Amin.
Tujuanmu dalam hidup ini harus jelas. Kedua, penguasaan diri. Kalau kau nggak bisa kuasai dirimu, kau tidak dalam hidup. Ya, penguasaan diri ini penting. Yang ketiga, saudara yang tegas dalam nama Tuhan, ya, latihan yang baik. Ya, disiplin, latih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang tegas dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan bagi kita bahwa pada pagi hari ini firman Tuhan ini adalah temanya buat kita adalah ketekunan. Di dalam ketekunan diperlukan yang namanya kedisiplinan. Ketika engkau mau berhasil, ketika engkau mau doa mau dijawab, engkau perlu yang namanya kedisiplinan. Ya, dan ketika kita disiplin, saudaraku yang terkasih, Paulus bilang kita ini akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini tujuan akhir. Ya, untuk memperoleh, kalau yang bertanding di dalam dunia ini adalah untuk memperoleh hadiah yang fana, tetapi kita adalah untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya, ada amin? Puji nama Tuhan. Saudara yang sedang mengikuti online ini, biarlah kita sama-sama ya, kita disiplinkan diri ikut dalam aturannya Tuhan, bagaimana supaya kita selalu diberkati dan kita selalu menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan semua itu dengan baik, maka pertama kita mendapatkan mahkota abadi. Yang kedua, percaya kita tidak akan ditolak. Karena Paulus bilang, karena itu aku melatih tubuhku ya dan menguasai seluruhnya. Jangan-jangan ketika aku sudah memberitakan firman kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Ya, dilakukan semuanya dengan sopan dan teratur. Puji nama Tuhan. Itu saya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara pemain musik. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi kita mau pujian ini dari awal. Kita mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menang saat kau bertindak. Kami yakin pada saat ini bahwa ketika Engkau berfirman bagi setiap kami, firman itu berkuasa dan mampu mengubahkan hidup kami. Firman itu berkuasa dan mampu memulihkan hidup kami. Firman itu berkuasa dan mampu menyembuhkan sakit penyakit kami. Karena kami percaya bahwa kami aman. Karena Yesus selalu menjaga setiap kehidupan kami. Kami kuat dalam hidup ini karena Engkau yang selalu menopang. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih.
Engkau tidak yang sedang mengikuti ibadah ini, siapapun dan dimanapun kau berada. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada sebelah ke kirimu. Percaya kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sesuai dengan pujian kami pada saat ini, asalkan kami tekun, disiplin Tuhan, dan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya hal-hal yang bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya pada saat ini Tuhan, bagi saudara kami yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, yang begitu percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya firman-Mu berkata, jadilah sesuai dengan iman-mu. Nah, ketika engkau percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, rumah tanggamu akan dipulihkan, pekerjaan ekonomimu akan dipulihkan. Ketika engkau bertekun, ketika engkau bersungguh-sungguh, ketika engkau melakukannya dengan disiplin, maka hidupmu akan terarah di hadapan Tuhan. Ketika hidupmu terarah di hadapan Tuhan, hidupmu akan dipulihkan. Mari Tuhan pada saat ini memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, memberkati dan iman mereka pada saat ini ya Tuhan Yesus, yang begitu luar biasa percaya bahwa Tuhan baginya tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan akan memulihkan setiap hidup mereka. Tuhan memulihkan setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh saudara kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mereka akan dipulihkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan dipulihkan, rumah tangga mereka akan dipulihkan, iman mereka akan dikuatkan, akan ditambahkan, dan lebih daripada itu ya Tuhan Yesus, sakit penyakit mereka juga akan disembuhkan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau akan memberkati dengan limpah setiap hati yang Tuhan lihat saat ini. Datang sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Firman Tuhan telah ditaburkan. Secara manusia semuanya terbatas, dengan rasa yang sederhana. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus membimbing kami, mengarahkan kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kekuatan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tidak yang percaya sama-sama katakan amin.